Dalam keterangan persnya pagi tadi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengaku siap melaksanakan tugas sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo soal percepatan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak kini tengah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan DPR, lembaga pemerintah, akademisi, tokoh agama, lembaga masyarakat, serta institusi penegak hukum. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR. Selain itu, kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak seperti organisasi atau tokoh agama dan adat, lembaga masyarakat, akademisi, perguruan tinggi, media massa, demikian juga jajaran pemerintah baik itu kementerian, lembaga, serta institusi penegak hukum. Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk segera berkoordinasi dengan DPR untuk mempercepat pembahasan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Saya mencermati dengan seksama rancangan undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual sejak dalam proses pembentukan pada tahun 2016 hingga saat ini masih berproses di DPR. Karena itu, saya memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU tentang tindak pidana kekerasan seksual ini, agar ada langkah-langkah percepatan. Anggota Badan Legislasi DPR RI fraksi Nasdem, Willy Aditya menyebut DPR mendukung penuh segera disahkannya rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual menjadi undang-undang. Willy menegaskan, pengesahan RUU TPKS akan dilakukan di rapat paripurna terdekat. Saya mengapresiasi statement Pak Jokowi hari ini tentang rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ini merupakan suatu hal yang sebangun dengan apa yang kami kerjakan dan yang sudah diselesaikan oleh Badan Legislasi. Dan insya Allah dalam paripurna terdekat DPR akan mengesahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sebagai hak inisiatif DPR. Saat ini, DPR tengah menjalani masa reses sejak 17 Desember 2021 hingga 10 Januari 2022 mendatang. Nantinya, DPR akan kembali memasuki masa sidang dan menggelar rapat paripurna perdana minggu depan. Rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dinantikan banyak masyarakat sebagai landasan untuk memberikan perlindungan yang memadai dari ancaman kekerasan seksual di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Soal percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, informasi terkininya akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Revi Desantra, langsung dari Gedung DPR Jakarta. Revi, saat ini DPR masih di masa reses dan rencananya sidang paripurna akan diselenggarakan Selasa pekan depan. Nah, apakah saat itu akan langsung disahkan untuk RUU TPKS? Ya, Pak Sekali dan juga saudara, untuk paripurna ataupun sidang paripurna yang akan dilaksanakan pekan depan sendiri ini belum akan mengesahkan rancangan undang-undang TPKS itu sendiri. Tadi ini dinyatakan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Gerindra yakni Sufmi Dasko Ahmad, di mana ia mengatakan bahwa masa sidang berikutnya ini akan menjadi rapat paripurna pertama setelah adanya masa reses dari DPR RI yang dilaksanakan pada pertengahan Desember lalu hingga minggu pertama di bulan Januari 2022 ini. Di masa persidangan ataupun masa rapat paripurna pertama ini biasanya hanya akan beragendakan pembukaan saja dan juga mengenai apa saja persidangan yang akan dilaksanakan oleh DPR di masa sidang setelah adanya reses itu. Dan maka dari itu untuk pembahasan terkait rancangan undang-undang TPKS ini belum akan dilaksanakan di persidangan dari paripurna pertama yang akan dijadwalkan minggu depan. Tetapi tadi Sufmi juga mengatakan bahwa sebenarnya untuk masalah kapannya dari rancangan undang-undang TPKS ini akan kembali dirapatkan, ini akan dilakukan secepat mungkin karena ia mengatakan bahwa sebenarnya ini juga sudah menjadi isu utama dari pimpinan DPR bahkan sebelum adanya
pernyataan dari Presiden Joko Widodo kemarin yang menyatakan bahwa ia ingin dari RUU TPKS ini untuk segera disahkan dan juga dipercepat proses pembentukannya. Dan untuk lebih jelasnya lagi, berikut ini kami akan hadirkan kutipan wawancara kami dengan Wakil Ketua DPR RI fraksi Partai Gerindra yakni Sufmi Dasko Ahmad. Pertama itu cuma pembukaan, setelah itu kita harus Rapim dan Bamus untuk kemudian diparipurnakan lagi untuk dikirimkan ke pemerintah, dan itu kita akan agendakan dalam waktu yang secepatnya. Pada waktu Bamus terakhir itu rancangan undang-undangnya, karena itu inisiatif DPR, belum selesai. Nah, sehingga kita kemudian pada saat penutupan sidang itu belum bisa kita kemudian paripurnakan. Nah, kalau kita tidak melewati Bamus waktu itu, kita takut nanti juga cacat hukum dan undang-undangnya bisa dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, sehingga dalam masa sidang ke depan kami akan prioritaskan untuk segera dibamuskan agar bisa dikirim ke pemerintah dan Presiden mengirimkan surpres untuk kemudian kita bahas. Demikian. Ya, memang pembahasan dari rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini belum dilanjutkan hingga saat ini oleh pimpinan DPR itu sendiri. Terakhir, di tanggal 9 Desember 2021 lalu, draft dari rancangan undang-undang ini baru saja disepakati oleh Badan Legislasi dari DPR. Bahkan sebenarnya draft dari rancangan undang-undang TPKS ini sedianya juga telah dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi rancangan undang-undang inisiatif oleh DPR, dan bahkan dari pihak DPR sendiri juga telah melakukan rapat dan juga pembahasan bersama pemerintah. Namun sayangnya hasil dari rapat paripurna yang diselenggarakan pada pertengahan Desember 2021 lalu ini tidak menemui titik terang, karena diketahui bahwa pada saat itu belum adanya pengesahan dari rancangan undang-undang TPKS ini menjadi rancangan undang-undang inisiatif. Rancangan undang-undang inisiatif ini memang harus segera disahkan, karena dengan disahkannya rancangan undang-undang TPKS ini menjadi RUU inisiatif ini baru kemudian bisa dibawa oleh DPR ke program legislasi nasional untuk kemudian dimulai pembentukan undang-undangnya secara terencana dan juga sistematis. Hal ini harus segera menjadi prioritas utama dari DPR sendiri, karena diketahui bahwa kekerasan seksual ini sudah sangat marak terjadi di tahun 2021 lalu. Berdasarkan data dan juga statistik yang kami himpun dari Sistem Informasi Online Perempuan dan juga Anak, ini pada Januari hingga Desember 2021 terdapat sekitar 7.000 kasus kekerasan seksual kepada perempuan terutama, yang dimana 73%-nya ini merupakan kasus kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Namun ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa kasus kekerasan seksual ini terjadi kepada anak di bawah usia, maksud saya kepada anak di bawah umur. Karena diketahui bahwa di akhir tahun lalu ini sangat amat marak kasus kekerasan seksual terjadi yang melibatkan korban anak di bawah umur. Maka dari itu isu dan juga kasus-kasus ini harus menjadi perhatian utama dari pihak DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual agar terdapat payung hukum yang jelas untuk para korban dari kekerasan seksual itu. Paskalis. Terima kasih, Revi Desantra melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta.